Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada siang hari ini? Allahu Akbar ya. Saya senang sekali setiap kali bertemu dengan teman-teman selalu disuguhkan dengan semangat luar biasa yang semacam ini ya. Oleh karena itu untuk mengawali KBM kita pada hari ini, mari kita lebih hidupkan lagi dengan semangat kita yang luar biasa dengan meneriakkan jargon-jargon kebanggaan kita. Sudah siap semuanya? Ya, baik. Kita mulai ya. SMK? Bisa. SMK IT? SMK IT Smart Informatika? PD Bisma, bisa, prestatif, disiplin, bersih, santun, mandiri, jujur, terampil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat luar biasa dari teman-teman. Terima kasih atas semangatnya yang sudah menggugah semangat saya untuk berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya dalam proses pembelajaran kita di SMK IT Smart Informatika. Pada hari ini, teman-teman semua yang saya sayangi, kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kontrol panel hosting, seperti itu ya. Jadi, kemarin kita sudah membahas tentang apa itu kontrol panel hosting, kemudian apa manfaatnya, kemudian bagaimana penerapan kontrol panel hosting dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kontrol panel hosting apa yang akan kita gunakan dalam praktikum selama proses pembelajaran administrasi sistem jaringan. Nah, sesuai kesepakatan kita kemarin, kita akan menggunakan kontrol panel hosting yang bernama EHCP, gitu ya. Apa namanya? EHCP. EHCP, Masya Allah. EHCP yaitu Easy Hosting Control Panel, gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, sambil menyimak modul masing-masing ya. Di sini hari ini materi yang akan kita pelajari bersama, yang pertama adalah mengenai konfigurasi DNS server ya, mengenai lanjutan dari materi sebelumnya. Yang pertama konfigurasi DNS server, kemudian berikutnya konfigurasi MySQL, kemudian konfigurasi domain, mail server, FTP server, dan SSH server. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, gitu ya. Konfigurasi DNS server. Jadi untuk memudahkan kita dalam mengakses sebuah web hosting, gitu ya, kita menggunakan layanan jaringan yang bernama DNS server. DNS server ini mempunyai kepanjangan Domain Name System yang berfungsi untuk mengubah alamat IP menjadi domain. Atau pada implementasinya bisa kita lihat pada prototipe yang sudah saya buat ya. Jadi inilah tujuan akhir dari proyek kita ya, selama proses pembelajaran administrasi sistem jaringan. Nah, bisa dilihat teman-teman semuanya di sini tertuliskan itc.com begitu ya.
Etsy.com ini merupakan sebuah domain yang dia merupakan hasil dari server yang akan kita buat gitu ya. Server EHCP ini dia akan menghasilkan sebuah hosting web dalam bentuk WordPress seperti ini yang bisa kita kustomisasi, yang kita bisa atur sendiri sesuai dengan kebutuhan kita, dengan selera kita gitu ya untuk desainnya. Nah, inilah tujuan akhir dari yang akan kita buat untuk proyek administrasi sistem jaringan. Kemudian akan saya perlihatkan untuk EHCP gitu ya. Nah, di sini teman-teman, Etsy.com yang saya tampilkan di sini itu saya buat melalui layanan kontrol panel hosting, yaitu di sini saya menggunakan EHCP ya. Ini terlihat logo EHCP di sini. Nah, kemudian EHCP ini merupakan kontrol panel hosting yang bersifat open source gitu ya. Bisa diakses tanpa kita harus berlangganan lisensinya. Jadi dia lisensi terbuka, resource yang terbuka yang boleh diakses oleh siapa saja. Nah, di sini terdapat beberapa menu utama. Yang pertama menu domain, menu FTP, menu MySQL untuk database, kemudian menu email untuk mail server, kemudian panel user dengan menu selanjutnya yaitu menu email, menu sistem gitu ya. Nah, di sini ada banyak pilihan untuk kita bisa menambahkan domain gitu ya. Domain itu saya ingatkan lagi, Etsy.com ini adalah salah satu contoh domain gitu ya, yang saya buat melalui EHCP ini. Nah, di sini Etsy.com dia terbentuk dari sebuah CMS, yaitu Content Management System WordPress, dengan menggunakan menu andalan dari EHCP itu sendiri, yaitu add domain and install WordPress gitu ya. Nah, jadi kita bisa juga menggunakan menu-menu yang lain. Jadi menu andalan dari EHCP memang adalah menu praktis gitu ya. Sekali klik bisa menghasilkan hosting dengan CMS yang lengkap gitu ya. Nah, kita bisa membuat juga CMS yang lain dengan menu add domain and install a CMS, kemudian add domain saja, kemudian isi add domain with separate FTP and panel user, kemudian add domain with separate FTP, panel user, DB user all in one. Nah, baik teman-teman semuanya, begitu banyak fitur yang ada di EHCP gitu ya, yang seolah-olah melupakan bahwa EHCP ini merupakan kontrol panel yang open source gitu ya, karena ditunjang oleh fitur-fitur yang begitu lengkap gitu ya teman-teman. Seolah-olah seperti kontrol panel yang berbayar begitu ya. Jadi di sini saya sudah membuat, dan saya geser sedikit. Nah, ini ya, di sini terlihat Etsy.com. Nah, di sini. Nah, kita sudah memasuki di tampilan hosting Etsy.com. Di sini terdapat menu email gitu ya teman-teman. Di ini tampilan menu secara spesifik yang dimiliki oleh Etsy.com.
Di FTP, MySQL, domain operation. Ya, di sini kita bisa mengatur apa saja untuk domain kita ya, melalui menu ini. Kemudian di menu advance yaitu menu pendukungnya. Baik, kita kembali ke materi. Ya, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, menu nama itc.com itu dihasilkan dari proses konfigurasi DNS server ini ya. Terdapat 3 file utama yang harus kita konfigurasi di menu konfigurasi DNS server ini, yaitu DB local domain, DB IP, kemudian name.conf.local. Baik. Kemudian, nah ini proses konfigurasi domain yang dilakukan melalui web EHCP ya, web control panel hosting kita, yang kita setting sendiri melalui server VirtualBox ya, di sini ya. Di sini bisa kita lihat. Ini server kita jalankan secara virtual. Nah, di sini ya. Baik, untuk EHCP-nya dia berada di direktori var www html ehcp. Nah, di sini. Nah, ini dia adalah file konfigurasi untuk EHCP. Kemudian untuk konfigurasi WordPress-nya terdapat di var www html ehcp ya, kita lihat ya di sini ya, var www vhost. Oh ya, var vhost ftp itc.com http doc. Oke. Nah, di sini teman-teman. Oke. Sini kita mengatur WordPress kita di wp config. Nah, di sini ya. Nah, jadi kita atur konfigurasinya, ada nama database, kemudian DB user, DB password, dan lain sebagainya di sini ya, di wp config. Baik teman-teman, begitulah untuk materi pada hari ini. Adakah yang ingin ditanyakan? Saya rasa sudah cukup paham ya semuanya ya. Sudah paham? Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Baik, kita cukupkan sekian untuk pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon dimaafkan. Kita sambung lagi untuk penjelasan praktikum secara lebih mendetail untuk pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.